Bab 2991, Tangan Besar. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Setelah bertanya, Ye Xuanfang mengetahui bahwa ternyata apakah itu sudut jiwa yang berdarah, atau jiwa dan binatang buas, tulang-tulang abu-abu sebenarnya tidak mengetahui kegunaan dan asal-usulnya secara spesifik, bahkan menara-menara ruang angkasa khusus itu, yang semuanya adalah Wen. Pendeta itu menyerahkannya kepadanya. Dengan kata lain, saya benar-benar membutuhkan mereka yang berduka dan binatang buas, dan yang mengetahui keberadaan sudut jiwa yang berdarah, sebenarnya adalah Wen Xing, tetapi tulang-tulang abu-abu tidak diperintahkan untuk melakukan pekerjaan itu. Ini mengarah pada jawaban untuk pertanyaan ketiga. Wen Xing dapat menyerahkan hal-hal yang begitu penting dan rahasia kepada tulang-tulang abu-abu untuk menjalani prosesnya, dan hubungan antara keduanya jelas luar biasa. Faktanya, Kalajengking Suci adalah putra suci nyamuk hitam, yang merupakan waktu suku berpangkat tinggi dari suku itu, dan keduanya tidak dapat dikatakan sebagai guru dan murid. Karena alasan ini, mengenai aspek Ye Xuan, perasaan dan rahasia batin yang diketahui oleh tulang-tulang abu-abu secara alami jauh dari sebanding dengan Komandan Besar Zhuo Fengtai. Sebagai seorang pendeta tinggi, dia dapat menggunakan jaringan bintang Black Mosquito Star kapan saja untuk secara aktif terhubung dengan jaringan bintang atas dari Raja Sihir dan menghubungi Wen Xing. Meskipun jaringan bintang naik turun semacam ini bukanlah konsumsi yang kecil, tetapi tulang-tulang abu-abu jelas tidak peduli dengan ini. Baru hari ini, dia telah menghubungi Wen Xing 2 kali. Secara umum, satu hal yang benar-benar pasti, yaitu, Wen Xing tidak bermaksud melepaskan Ye Xuan. Dalam kontak sesekali hari-hari ini, dia pasti malu hampir setiap saat, harus dekat dengan Ye Xuan, begitu kembali, dia tidak boleh membiarkannya meninggalkan bintang nyamuk hitam. Orang tua itu bahkan mengungkapkan kepada tulang-tulang abu-abu, mengatakan bahwa Ye Xuan tidak hanya memiliki banyak nyanyian, tetapi bahkan tersembunyi dalam beberapa rahasia tersembunyi. Dan kali ini dia mengikuti armada Raja Iblis, yang dipimpin oleh Kaisar Iblis dan dipimpin oleh Canas, yang sekarang telah berangkat dari bintang iblis dan dapat mencapai bintang nyamuk hitam dalam beberapa hari. Tujuan paling mendasar adalah untuk Ye Xuan menang, mencari banyak kristal nyanyian yang telah dicegatnya di tangannya, dan bahkan menggunakan cara yang luar biasa untuk membuka pengakuan kepada Ye Xuan dan menyadap rahasia yang dia ketahui. Kebenaran ini adalah bahwa Ye Xuan sendiri memiliki perasaan yang tidak terduga. Meskipun dia menyadari bahwa Wen Xing pasti tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, dia takut tidak akan mudah untuk dibodohi, bahkan samar-samar menebak bahwa pihak lain mungkin telah mengincarnya, tetapi Ye Xuan tidak pernah berpikir bahwa rubah tua itu akan begitu panas. Kaki depannya baru saja kembali ke bintang nyamuk hitam, dan kaki belakangnya segera mengikutinya. Dan niatnya juga sangat jelas, saya bermaksud untuk membersihkan Ye Xuan sepenuhnya untuk selamanya. Jika Anda tidak mengetahui semua ini dari tulang abu-abu, maka dengan datangnya armada kerajaan, Ye Xuan kemungkinan besar akan terpana oleh Wen Xing yang buas dan ceroboh. Untuk mengatakan bahwa si jahat dan ganas, rubah tua Wen Xing, benar-benar dianggap sebagai salah satu generasi yang paling buas. Aku hampir dibutakan bahkan olehku. Di tengah tamparan di mata, Ye Xuan berkata pada dirinya sendiri, meskipun ada senyum di mulutnya, tetapi jelas bahwa ada makna dingin yang lebih dingin, namun, mulai sekarang, seluruh bintang nyamuk hitam, dan bahkan seluruh suku nyamuk hitam, sudah menjadi situsku, bahkan jika dia datang dengan armada kerajaan, bagaimana itu dihitung pada saat itu, aku khawatir sulit untuk mengatakannya. Berbicara tentang ini, Ye Xuan tampaknya tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan menoleh ke kiri Feng Fengtai dan Asyasler lagi, dan berkata, aku akan segera memberitahu 9 bintang iblis lainnya di suku itu, sehari sebelum upacara. Akhirnya, besok malam, orang-orang yang menghadiri upacara itu semua harus tiba di bintang nyamuk hitam, dan sehari setelah matahari terbit, upacara dimulai. Selain itu, kepala 9 bintang iblis dan wakil utamanya, termasuk puncak iblis yang dibudidayakan di atas bintang nyamuk hitam, dan bahkan seluruh suku nyamuk hitam, sudah menjadi milikku. Lubang, harus datang ke seluruh staf, dan satu kurang tidak akan bekerja. Juga, aku akan segera mendapatkan daftar untukku. Dalam 10 bintang sihir suku termasuk nyamuk hitam, semua orang kulit hitam di atas lubang hitam akan terdaftar. Tentu saja, kalian berdua tidak akan naik. Tujuan Ye Xuan dalam daftar ini jelas.
Dia bermaksud untuk menanam semua penyihir yang telah diperbaiki di lubang hitam di atas nyamuk hitam, dan mereka akan menjadi budak. Ini masalah besar, Yesuan tidak benar-benar memikirkannya sebelumnya, tetapi saat ini, di satu sisi, itu dipaksa oleh Wensing. Di sisi lain, dengan Zhuo Fengtai dan Asyasler ditaklukkan, mudah untuk mencapai ini. Selama iblis yang telah diperbaiki di lubang hitam di atas kepala besar dan wakil mereka di 10 iblis semuanya disita sebagai budak, maka seluruh nyamuk hitam akan jatuh ke dalam kegelapan. Tangan Yesuan hilang. Tidak peduli apa yang ingin dia ubah atau apa yang dia lakukan, tangan 10 iblis teratas yang telah dibudidayakan melalui lubang hitam ini akan diimplementasikan secara menyeluruh dan diimplementasikan hampir pada saat pertama. Dapat dikatakan bahwa pada saat itu, 10 bintang ajaib teratas dari nyamuk hitam akan berkumpul bersama seperti sebelumnya, dan jika mereka adalah tong besi, di situs ini, semuanya dapat diakses dengan bebas. Dengan cara ini, bahkan jika Wensing datang dengan armada besar keluarga kerajaan iblis, dan itu terkoyak di wajah dan berangkat untuk menghadapinya, tidak mungkin untuk dengan santai, Yesuan akan dikutuk. Tepat saat Yesuan menuruti keinginannya, kedua orang yang sedang sibuk menyusun daftar itu adalah Tulang Abu-Abu dan Zhuo Fengtai. Mereka hanya menggunakan dupa setengah kolom untuk menyerahkan daftar itu. Yesuan membawanya bersamanya, dan dia akan memeriksanya dengan saksama. Nyamuk hitam menempati nyamuk hitam, meskipun sangat luas, ada bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan ada banyak bintang dalam kehidupan. Namun, semuanya adalah bintang World of Warcraft. Adapun bintang sihir, termasuk bintang suku, bintang nyamuk hitam. Di dalamnya, totalnya 10. Di antara 10 bintang iblis, 9 suku lainnya berada di bawah bintang sihir, dan orang kulit hitam lebih dari 3 atau 4, termasuk bos besar, wakil, dan 1. Untuk kehadiran 2 atau pengintai, atau posisi penting lainnya. Sekilas, gua hitam dari 9 bintang iblis itu kuat, totalnya 32. Adapun bintang suku, bintang nyamuk hitam, pendeta tinggi, pendeta abu-abu, dan pemimpin besar, Zhuo Fengtai, tidak disebutkan. Di bintang nyamuk hitam, manusia ajaib di atas lubang hitam 2 kali lebih besar dari 9 bintang lainnya. Ada 7 orang. Bersama-sama, jumlah total makhluk ajaib hitam di 10 nyamuk hitam teratas adalah 40, dan jumlah totalnya adalah 40. Tentu saja, ini hanya merujuk pada lubang hitam di posisi resmi 10 bintang besar, dengan otoritas tertentu. Faktanya, suku besar iblis, keberadaan lubang hitam di atas tidak akan pernah hanya 40. Dimungkinkan untuk membaliknya lagi, tetapi mereka, yang memiliki lubang hitam yang kuat semuanya adalah orang-orang, dan bahkan mereka mungkin telah menyendiri. Itu tidak berpengaruh pada kendali Yesuan atas seluruh nyamuk hitam. Bahkan jika ada, Yesuan tampaknya tidak memiliki cara untuk menggunakan ini. Saluran resmi yang secara paksa menyatukan orang-orang. Oleh karena itu, bagian dari lubang hitam itu dapat diabaikan. Meletakkan daftar di tangannya, pikiran Yesuan melayang, dan dia mengerutkan kening dan jatuh tenggelam lagi, 49 budak tingkat. Ini hanya masalah besok. Ini benar-benar agak terlalu ketat. Untungnya, ada beberapa stok yang tersedia. Jika Anda perlu kondensasi sementara, sekitar 20, hingga saat ini. Kecepatan, hampir tidak bisa melakukannya. Setelah beberapa saat menuruti, Yesuan mengurus tautan kunci sebelum dan sesudah semuanya, dan memastikan bahwa tidak ada yang terlewat, lalu saya ingat yang terbunuh perlu meyakinkan 40 gua hitam. Saya tercengang. Setelah itu, dia mendongak dan melihat tulang-tulang abu-abu dan meninggalkan Fengtai yang berada di sisi stasiun. Dia melambaikan tangannya dan berkata, 7 orang di bintang nyamuk hitam dipanggil sekarang, biarkan mereka menyelesaikannya terlebih dahulu. Di antara ketujuh orang itu, ada 2 Grand Perfect tingkat 9 bermata hitam, satu adalah pemilik kota nyamuk hitam, bernama Qi Ben, dan yang lainnya adalah komandan pengintaian kota nyamuk hitam, yang disebut Perang Hong. Adapun 5 lainnya, baik wakil pemilik kota, atau pengendali beberapa departemen penting dari kota utama nyamuk hitam, diperbaiki dari urutan ketiga hingga ketujuh lubang hitam, hanya mencakup 5 langkah kecil. Dalam stok budak di tangan Yesuan, ada beberapa dari perbudakan tingkat pertama hingga perbudakan tingkat ke-11. Semakin tinggi levelnya, semakin sedikit jumlahnya. Lubang hitam adalah alam ke-8, dan setidaknya 8 level perbudakan diperlukan untuk berhasil mewujudkan perbudakan dan pemurnian inti sumber di level ini. Agar aman,
Yesuan selalu menaikkan level untuk menanam perbudakan. Pencetakan budak tingkat 9, inventaris di tangannya tepat 12, ditambah 8 budak tingkat 10 yang digunakan untuk menangani kesempurnaan besar lubang hitam tingkat 9, cocok untuk budak yang dia gunakan dalam rencana ini, totalnya 210. Setelah memecahkan 7 iblis lubang hitam ini kemudian, Yesuan harus bergegas dan memadatkan 20 celah lainnya sebelum besok malam. Di sekitar jamuan makan, 7 penyihir lubang hitam di bintang nyamuk hitam semuanya berkumpul. Yesuan hampir datang ke tangan dan segera menaklukkan, prosesnya tidak menegangkan, ada tulang abu-abu dan penindasan Zuo Fengtai, dengan kultivasi lubang hitam mereka, tidak ada cara untuk mengubah gelombang kecil. Setengah jam kemudian, ketika Yesuan bangkit dan pergi, sekelompok 9 orang mengerumuni dan mengirimnya. Imam besar, camar abu-abu dan komandan besar, Zuo Fengtai berada di depan, dan bagian belakang adalah pemilik kota utama nyamuk hitam, dan kota nyamuk hitam. Para pengintai memerintahkan 7 orang, termasuk Perang Hong. Kesembilan ini ada, pada dasarnya dapat mewakili kekuatan dan kekuatan bintang nyamuk hitam, dan bahkan seluruh suku nyamuk hitam, tetapi saat ini mereka semua mengirim Yesuan untuk tidak mengatakan, tampilan setiap wajah, dengan jelas hormat dan berhati-hati. Adegan ini terlalu aneh. Di tempat itu, beberapa penjaga leluhur yang berpatroli di halaman kuil Zumiao saling memandang tanpa kata-kata. Saya khawatir sejak saat ini, sebagian besar dari mereka mulai meragukan identitas Yesuan yang sebenarnya, seperti anak haram iblis, atau yang lain, mengapa pendeta tinggi dan pemimpin besar begitu terlipat. Untuk semua ini, Yesuan tidak tertarik padanya. Ini semua adalah karakter kecil yang tidak penting, yaitu, beritahu mereka kebenarannya, dan mereka tidak akan memengaruhi Yesuan. Setelah kembali ke kuil, Yesuan bahkan masuk ke kamarnya sendiri dan menyapa nyamuk-nyamuk malang itu. Tidak ada yang mengganggu, lalu menutup pintu, menyeberangi tanah, memejamkan mata dan memasuki kondisi kultivasi, dan mulai. Serbuan celah perbudakan 29 tingkat. Yang disebut cetakan budak sebenarnya adalah semacam cetakan spiritual dari bentuk yang sempurna dan stabil yang dipadatkan dengan cara khusus oleh kekuatan spiritual. Oleh karena itu, peleburan perbudakan adalah untuk menghabiskan kekuatan sumber spiritual dalam inti endogen Yesuan. Dan semakin tinggi level peleburan, semakin besar konsumsinya. Yang harus dilakukan Yesuan adalah memadatkan 20 budak tingkat 9 dalam satu tarikan napas. Konsumsi yang sangat besar itu jelas. Jika itu normal, hal kondensasi semacam ini, dia belum pernah melakukannya sebelumnya, tetapi sekarang krisis semakin dekat, Wensing dan armada kerajaan iblis akan segera tiba di bintang nyamuk hitam, dan Yesuan harus selalu menjaga kondisi terbaik. Oleh karena itu, setelah duduk bersila, dia bahkan mengeluarkan menara ruang angkasa kecil dari dunia abadi. Dia telah memanggil 10.000 binatang buas jiwa dari menara, dan segera mengeluarkan instruksi ke sistem melahap kepala dan binatang buas jiwa, sementara pada saat yang sama membuka kekuatan roh sumber. Proses ini segera terungkap, dan roh-roh sistem terus-menerus dituangkan ke dalam inti sumber spiritual pikiran Yesuan pada saat pertama, tetapi Yesuan tidak memperhatikan semuanya, semua energi telah diinvestasikan dalam kondensasi budak tingkat 9, dan bahkan perjalanan waktu telah dilupakan olehnya pada saat ini. Hei, selamat kepada tuan rumah, alam semesta. Alam saat ini, tahap ke-8 meteor. Saya tidak tahu berapa lama, ketika Yesuan akhirnya memadatkan cetakan budak tingkat 9 terakhir, dan pikiran kembali dengan rasa cukup, dan 2 budaya yang saya lupa untuk mundur, tiba-tiba membuka mata saya, dalam benaknya, itu juga suara tiba-tiba dan tiba-tiba dari suara sistem yang familiar. Peningkatan alam, meteoroid tingkat ke-8, kata-kata itu terlintas di otak, Yesuan terkejut di tempat. Dia jelas tahu bahwa itu hanya sehari sebelumnya, karena terobosan suasana hatinya, dia secara tidak sengaja baru saja memasuki tahap ke-7 meteor, kan? Sudah berapa lama ini? Benar-benar menerobos lagi. Apakah Anda ingin begitu cepat? Selain itu, tampaknya dia bukan seorang kultivator sebelumnya, hanya memadatkan para budak, dan ini sebenarnya dapat menjadikan kultivasi alam sebagai terobosan untuk meningkatkan promosi. Dengan kecurigaan dan ketidakpahaman semacam ini, kesadaran diri Yesuan dengan cepat membenamkan dirinya di lautan pengetahuan dan menjelajah. Benar saja, ruang di atas sumber-sumber spiritual yang ditangguhkan, busur kecil langit,
dan sisik naga emas dan kristal sumsum berongga mewakili wawasan Ye Xuan tentang alam reruntuhan orang-orang kuno. Ternyata menjadi sedikit lebih kuat. Kultivasi Ye Xuan sebagai alam memang telah memasuki urutan ke-8 meteor. Adapun alasan terobosan tak terduga ini, dia dengan cepat menemukannya. Inti spiritual yang menggantung di atas laut awalnya berwarna hitam, tetapi dengan evolusi berikutnya, warna hitam inti spiritual Ye Xuan secara bertahap menambahkan sedikit warna ungu, dan semakin tebal. Belum lama ini, warnanya sudah ungu, dan klip mikronya berwarna hitam. Tetapi sekarang, beberapa jejak terakhir warna hitam di inti sumber telah menghilang sepenuhnya. Itu pasti sumber spiritual dari 10.000 binatang suci yang baru saja mencapai titik kritis tertentu, ditambah Ye Xuan. Selain itu, dia sepenuhnya memadatkan para budak, dan asal spiritual inti sumber semakin cepat masuk dan keluar. Oleh karena itu, tanpa disadari, inti sumbernya telah menyelesaikan beberapa perubahan yang tidak diketahui. Perubahan inilah, seperti rantai, yang memicu peningkatan terobosan tak terduga dari Ye Xuan Xiu. Selain itu, yang membuat hati Ye Xuan bergoyang adalah bahwa dengan inti sumber ini dari ungu tebal, ada beberapa sutra hitam, dan sekarang ungu itu penuh dengan makna, dia jelas menggunakan intuisi yang kuat, yaitu keenam dari inti sumber perubahannya tidak jauh. Setelah ia tiba dan berhasil berevolusi, maka inti sumber spiritualnya secara bertahap akan menjadi sesuatu tingkat 7, dan sumber spiritual Raja Sihir Mo Tiantian, tingkat yang sama, jadi, disebut kebahagiaan ganda kejutan, kesadaran Ye Xuan dengan cepat keluar dari laut, melambaikan tanduk kalajengking hitam yang tersebar di seluruh tanah ke dalam kotak ruang angkasa, seperti biasa, dilemparkan langsung ke sudut dunia abadi. Apa gunanya tanduk jiwa semacam ini, dan sekarang, Ye Xuan masih tidak tahu. Dia bahkan menemukan bagaimana sejumlah besar binatang suci di gua-gua suci bawah tanah muncul, dan tidak menemukan petunjuk. Namun, tanduk-tanduk kecil ini adalah benda-benda yang dapat dikaitkan dengan sudut-sudut jiwa yang berdarah. Mungkin mereka dapat digunakan di masa depan. Itu adalah kesedihan dari semua roh yang diambil Ye Xuan setiap kali setelah mengeluarkan roh jiwa. Xiao Jiao, dia akan disimpan dengan benar. Setelah melakukan semua ini, dia tiba-tiba teringat masalah waktu dan mendorong pintu keluar dari ruang tamu. Baru kemudian dia menemukan bahwa di luar masih malam. Jelas, tidak mungkin masih malam. Ini jelas malam hari berikutnya. 29 cetakan budak tingkat, dan butuh Ye Xuan sepanjang hari dan 1 malam, tetapi akhirnya selesai tepat waktu. Menurut apa yang dia katakan kepada Tulang Abu dan Zuo Fengtai kemarin, setelah matahari terbit besok, inilah saatnya untuk upacara putra-putra. Tempat upacara di puncak kuil leluhur seharusnya sudah diatur. Selain itu, iblis lubang hitam di 9 bintang ajaib lainnya dari nyamuk hitam juga ada di sini. Ini termasuk tidak hanya Gunung Santou, yang telah lama ditaklukkan oleh Ye Xuan sebagai budak iblis, tetapi juga beruang relatif Xiongzi dari Xiongda, dan bahkan lelaki tua Hao Fangfang, yang merupakan pemimpin besar komet hitam. 2 kali lipat di dalam. Memikirkan yang terakhir, Ye Xuan tidak bisa menahan perasaan aneh. Hao Desuang tidak mengenalnya, tetapi pihak lain adalah kerabat Hao Fangfang. Meskipun anak ini mungkin tidak dianggap sebagai teman persahabatan Ye Xuan, tetapi dalam hal memperlakukan Ye Xuan, Hao Fangfang dari awal pada akhirnya, jelas tidak ada yang salah dengan itu, dan bahkan dapat dikatakan cukup merendahkan. Dalam keadaan ini, saya tahu bahwa pihak lain adalah kerabat Hao Fangfang. Ye Xuan punya firasat bahwa itu tidak terlalu baik untuk memulai. Bahkan jika Hao Fangfang tidak dapat memahami kebenaran, hati Ye Xuan sendiri selalu agak sulit untuk dilalui. Melakukan sesuatu untuk orang lain, tetapi mengandalkan hati. Semua orang menggunakan ini sebagai nama, dan para biksu berjuang melawan langit. Pentingnya keadaan pikiran jelas lebih penting. Dengan pemikiran seperti ini, wajah-wajah Ye Xuan tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan. Ketika dia melangkah keluar dari kuil, meskipun Hao Fangfang tidak melihatnya, tetapi dewa nyamuk yang malang itu ditutupi dengan senyum, bahkan jika kentutnya terbalik. Tanah berlari dan menyapa, wajahnya penuh dengan cahaya merah, dan kegembiraannya seperti semburan darah ayam. Tuanku, kali ini kita benar-benar bisa bangga, pemandangan, dan pemakaman. PPP seharusnya upacara besar. Hei, kamu tidak melihat tempat upacara besar tempat kuil leluhur diatur. Itu disebut gaya. Kudengar kepala besar bintang 9 lainnya dari nyamuk hitam dan wakil pemilik kota,
semua orang yang berantakan, semuanya datang. Tidak ada pengaturan seperti itu dalam upacara besar Shengzi sebelumnya. Dalam satu kalimat, Tuan, kali ini kamu memiliki wajah yang panjang, wajah terlalu besar, sisya orang biasa tidak dapat menandingi. Orang ini, seperti biasa, tidak dapat diandalkan. Dia menjalankan kapal perang dengan mulutnya. Dia hanya memiliki beberapa kata untuk menemuinya. Upacara pemandangan yang bagus dikatakan sebagai pemakaman yang hebat dalam pemandangan. Akhirnya, dia mengambil daun dan wajah serta bagian orang-orang umum. Kudengar Yesuan tidak kembali dalam satu napas, hampir pingsan di tempat. Ketika saya menegur, ada sosok di depan pintu kuil, tetapi ada sosok yang berjalan dekat ke depan dan melihat pakaian kuil leluhur. Itu pasti dikirim oleh tulang abu-abu. Orang-orang suci, pendeta tinggi, dan panglima besar memiliki undangan. Selain itu, suku-suku lain dari suku-suku dan wakil penguasa kota dan penonton lainnya juga ada di sini, menunggumu. Dalam waktu dekat, ritual kuil leluhur ini sedikit membungkuk sedikit, dengan nada-nada dan bahkan slogan. Ini bukan sikap suku, dan kerendahan hati agak berlebihan. Jika tidak ada kecelakaan, orang ini sebagian besar mendengar desas-desus tentang penyebaran penjaga kuil leluhur tadi malam, dan identitas putra haram Yesuan tidak diketahui. Semua masuk. Yesuan segera berhenti, dan kemudian bereaksi. Jelas bahwa tulang abu-abu dan Zuo Fengtai mengumpulkan semua keberadaan lubang hitam, dan idenya jelas sama seperti tadi malam. Lagi pula, acara putra-putra besok adalah acara publik, sungguh merepotkan untuk menanam jejak budak, dan setelah upacara, para nyamuk hitam dan orang-orang berpangkat tinggi yang awalnya tidak mau datang, akan segera meninggalkan bintang nyamuk hitam. Tampaknya kedua orang ini cukup bijaksana, dan mereka juga mengkhawatirkan diri mereka sendiri. Hati itu mendesah beberapa kali, Yesuan mengangguk, dan memimpin. Kuil leluhur dikorbankan untuk mengikuti, tetapi dikejutkan oleh nyamuk-nyamuk yang malang, dan mengejutkan orang-orang dengan pandangan, apa panik. Apakah Anda terburu-buru untuk bereinkarnasi? Anda, nyamuk-nyamuk tua itu suci. Manajer umum anak itu, bahkan jika itu adalah reinkarnasi, putra-putra telah memulai lebih dulu, dan yang kedua di belakangnya hanya bisa menjadi manajer umum. Apa tugas Anda dan Anda berani melompat masuk? Oh, pengorbanan itu sudah terlambat, dan seluruh orang itu lumpuh di tempat. Yesuan, yang baru saja keluar dari pintu depan, juga berwajah hitam dan hampir jatuh. Semua yang perlu Anda lakukan selanjutnya tidak perlu. Ada keberadaan tertinggi dari 2 titik asli Zuo Fengtai dan Ashes, dan bantuan dari 7 nyamuk hitam yang pertama kali ditaklukkan oleh Yesuan sebagai budak hitam, dan 30 kekuatan iblis lubang hitam yang tersisa dari nyamuk hitam dan 9 bintang semuanya tanpa kecuali, dan semuanya berhasil dibunuh oleh Yesuan. Tepatnya, 31, dan 2 yang kurang dihitung adalah beruang hitam Montenegro. Mereka awalnya milik mereka sendiri. Yang lainnya hanyalah ayah Hao Fangfang, Hao Desuang. Meskipun yang terakhir juga datang ke bintang nyamuk hitam, pada malam hari, Hao Fangfang menjauh dari paviliun di kota nyamuk hitam. Ketika saya masih belum kembali, saya tidak ada. Kebetulan ini membuat Yesuan menghela napas lega, tanpa terlihat membantunya membuat pilihan. Karena itu adalah kehendak Tuhan, maka mari kita bawa pulang, dan akhirnya tidak perlu lagi terjerat. 31 budak berhasil ditanam, dan seluruh proses itu tidak lebih dari sekadar makan. Semuanya berjalan lancar. Hanya setelah saya pergi ke kuil leluhur bersama Yesuan, saya kemudian pensiun ke sudut nyamuk keriput, dan dalam seluruh proses melihat kejadian ini, cahaya di mata jelas tersembunyi. Dengan tatapan mata dingin, bahkan di sudut mulut, tampak ada seringai ketidaktahuan, sesekali, sekilas. Semua ini, Yesuan tidak menyadari bahwa, seperti biasa, setelah beberapa patah kata, ia bahkan kembali ke kuil. Dengan selesainya acara besar lubang hitam bintang 9 di nyamuk hitam, upacara Agung Putra akan diadakan setelah fajar, tetapi pada saat ini, tampaknya agak tidak menarik keesokan harinya, langit masih belum cerah, dan masih di tengah malam. Di seluruh kota nyamuk hitam, ada banyak orang yang sengaja bangun pagi, dan bahkan para iblis yang kemungkinan besar tidak tidur sama sekali telah keluar dari rumah mereka. Puncak nyamuk hitam tempat kuil leluhur nyamuk hitam berada di pedalaman kota utama bergegas mendekat. Meskipun Putra Agung Sang Putra adalah hal yang baik bagi orang lain, mereka hanya dapat melewati kecanduan mata dan merasakan atmosfer setidaknya,
tetapi para penyihir yang datang untuk menonton seluruh kota nyamuk hitam masih melampaui 80%. Sisanya 20%, sebagian besar dari mereka juga karena mereka tidak dapat mundur, mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Bagaimanapun, mantan putra nyamuk hitam selalu berada di posisi terbawah dari semua 10 putra dari 10 suku asing teratas dari kelompok iblis. Mereka tidak hanya memasuki tempat terlarang suci 3 kali berturut-turut, tetapi mereka tidak pernah mendapatkan keuntungan apapun. Akhirnya, karena inilah kemuliaan sang putra hilang. Setelah kembali ke bintang nyamuk hitam untuk terakhir kalinya, Komandan Agung Zhuo Fengtai di bawah murka-murka diberikan. Ini juga merupakan putra suci pertama dan satu-satunya dari suku tersebut yang telah dipermalukan oleh sukunya sendiri. Karena ini, seluruh nyamuk hitam telah diejek selama lebih dari 1 dekade, dan semua iblis suku tidak dapat mengangkat kepala mereka. Tetapi semua ini, karena Zhang Wuji ternyata, telah sepenuhnya ditulis ulang. Saat ia memasuki kota terlarang untuk pertama kalinya, ia menerima warisan keterampilan kekuatan spiritual. Bahkan pendeta kekaisaran Wensing dan kaisar-kaisar saling memberi penghormatan, dan bagian atas bagian bawah kepala nyamuk hitam selalu tertekuk. Topi hitam penghinaan anak itu akhirnya dibuang jauh-jauh. Hanya pada titik ini, kota utama nyamuk hitam atau bahkan seluruh bintang nyamuk hitam besar dan kecil di banyak kota, orang-orang ajaib, untuk upacara putra suci ini, pasti akan melahirkan dukungan yang tulus, sehingga ruang agung tidak lagi ketegangan. Meskipun setan-setan biasa ini tidak dapat naik gunung, mereka tidak dapat mengamati upacara dari jarak dekat, tetapi sebelum matahari terbit, di semua arah, seluruh puncak nyamuk hitam dikelilingi oleh air, dan pada pandangan pertama, ada ratusan ribu orang. Adegan seperti itu, bahkan pertahanan Yesuan sedikit takut, dan dia tidak menunggunya untuk kembali. Imam besar, yang sudah berada di tempat tersebut, telah mulai memberi penghormatan kepada para leluhur. Bernyanyi, upacara resmi dimulai. Seluruh proses itu tampak agak membosankan, tetapi itu hikmat dan hikmat. Bahkan mereka yang dipaksa datang untuk mengamati upacara tersebut, bintang 9 berleher hitam dan wakil pemilik kota yang semuanya cukup vokal, semuanya cemerlang pada saat ini. Ekspresinya juga bersemangat. Semua ini, tiba-tiba juga akan berada di kelompok kepala besar bintang 9 ini, dekat dengan pemandangan di sekitar tempat tersebut untuk menonton komet hitam kepala besar Hao de Ganda tampak mata konyol, mulut sedikit terbuka, wajah penuh warna. Untuk pertemuan pendeta dari penonton bintang 9 tadi malam, dia secara alami mengetahuinya. Saat ini, menonton rekan-rekan di sekitarnya sangat berbeda dari kemarin. Itu adalah 2 pertunjukan ekstrim. Ganda Hao de tiba-tiba melahirkan semacam minggu. Tadi malam, saya sepertinya telah melewatkan beberapa hal yang sangat penting. Booming, boom, titik. Tepat pada saat ini, langit di puncak langit, suara gemuruh besar seperti guntur dan guntur, tiba-tiba meledak tanpa peringatan, dan itu akan terbenam dalam suasana hikmat putra-putra. Semua pembangkit tenaga iblis terkejut, dan wajah mereka sedikit kaku, dan mereka dikondisikan dan mendongak. Dalam garis pandang, atmosfer dataran tinggi bintang nyamuk hitam dihancurkan oleh sejumlah besar arus udara yang bergejolak. Pada saat ini, itu seperti air mendidih dalam panci, dan itu bergulung dengan keras. Armada besar langit berbintang, datang pada saat ini, meskipun melayang di luar atmosfer, tetapi tidak jauh dari, setidaknya bukan jenis jarak aman yang tidak berpengaruh pada atmosfer bintang nyamuk hitam. Langkah kasar ini jelas mengungkapkan arti dari demonstrasi. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa kapal utama armada berbintang besar ini sebenarnya adalah benteng ruang angkasa seukuran bintang dengan diameter 20.000 meter. Luar biasa, meskipun benteng ruang angkasa adalah istilah umum, sebenarnya benteng ini bertingkat. Benteng ruang angkasa berdiameter 5 km adalah nebula, juga dikenal sebagai benteng kecil. Dan 10.000 meter adalah tingkat sungai bintang, juga dikenal sebagai benteng besar. Selain itu, Yesuan pernah melihat benteng ruang angkasa raksasa dengan diameter lebih dari 10.000 meter di dermaga bintang Magic One. Itu adalah 2 blok besar dengan diameter 20.000 meter. Tingkat benteng ruang angkasa ini, itu adalah Xingyu. Tentu saja, di atas tingkat Xingyu, ada kelas bintang berdiameter 50.000 meter. Benteng ruang angkasa dengan diameter lebih dari 50.000 meter setidaknya berukuran 100.000 meter. Pada tingkat ini, tidak mungkin lagi menggunakan kata benteng untuk merujuknya.
Secara umum, lebih dari 100.000 meter adalah benteng berbintang. Dikatakan bahwa di base camp kebangsaan Tianji, ada beberapa benteng bintang dengan diameter 100.000 meter, yaitu 100 km, bahkan 1 juta meter ukurannya, yaitu benteng super dengan diameter 1000 km. Namun, apalagi Yesuan, itu adalah Kaisar Mo yang bertanya pada langit, saya khawatir saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Saat ini, kapal induk armada yang melayang di luar atmosfer bintang nyamuk hitam adalah benteng ruang angkasa kelas bintang berdiameter 20.000 meter, dan itu adalah pertama kalinya Yesuan berada di satelit ajaib. Salah satu dari 2 kapal yang pernah saya lihat. Dinamakan Devil Snow, itu adalah Dewa Mulia Iblis, arti dari medan bintang Weiyu. Selain versi ajaib dari tubuh dan meteor kecil ini tidak jauh berbeda, seluruh armada kerajaan ini dari bintang ajaib yang jauh, masih ada benteng tingkat bintang berdiameter 10.000 meter, 5.000, 5.010 benteng kelas nebula kecil di jejak misi. Dan 100 bintang dari kapal perang biasa berbintang 3 km milik Kapten. Armada Star Rivers yang sama besarnya, menyapu seluruh suku nyamuk hitam sudah lebih dari cukup, dan itu pasti sangat mudah. Jadi, pada saat ini ketika seluruh armada menyebar di luar atmosfer bintang nyamuk hitam, melayang tinggi. Semua ini, melalui atmosfer bintang nyamuk hitam yang disebabkan oleh armada yang cepat berlalu, sehingga beberapa celah terungkap dari dasar tanah bintang nyamuk hitam, dapat terlihat dengan jelas. Karena alasan ini, pada bintang nyamuk hitam di bawah, ada sejumlah besar iblis di kota iblis di tanah itu. Terutama karena kegelapan kuil utama nyamuk hitam. Kota utama orang-orang yang menyaksikan upacara putra-putra, setelah melihat pemandangan ini, peluit halus segera berubah, dan suara sepotong besar udara dingin terdengar. Jumlah nyamuk hitam yang mengintai benteng ke tangan umat manusia telah menyebar. Meskipun berada di bawah pendirian, nyamuk hitam selalu menjadi milik pengintai garis depan yang dikirim ke alam semesta ketiga oleh kelompok iblis, tetapi 10.000 di dalam benteng. Orang-orang Yumo mengintai, termasuk kepala kecil Gunung Nebo, yang mengendalikan nyamuk hitam, tetapi tanpa kecuali, semuanya adalah suku nyamuk hitam. Dari sudut pandang ini, saat ini, regu nyamuk hitam tiba-tiba hidup, dan Kaisar Iblis memiliki kemungkinan untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap seluruh suku nyamuk hitam di bawah amarah, dan itu tidak sepenuhnya absen. Saat ini, armada kerajaan dari bintang Kaisar ini sangat memalukan, dan penuh dengan kesombongan, dan nyamuk hitam yang telah terpana oleh hati mereka pasti akan merasa bersalah. Teror mikro itu tidak nyaman menurut prosedur normal, masih ada beberapa langkah yang harus dilakukan di putra-putra, tetapi semuanya dalam bentuk yang rumit. Tidak banyak makna substantif. Saat ini, dengan datangnya armada dinasti, semua yang terjadi selanjutnya hanya dapat diselamatkan. Imam Besar, Greyhound, segera mengumumkan upacara tersebut, dan upacara besar yang asli berakhir dengan tamparan di wajah dan berakhir dengan tergesa-gesa. Dalam hal ini, awalnya diharapkan untuk menunjukkan wajah yang baik dalam upacara besar ini. Nyamuk dan serangga malang yang muncul di pusat perhatian tampak cukup tersesat. Ketika melihat ke atas ke armada besar di luar langit di atmosfer atas, itu juga merupakan pertempuran yang sengit. Mang Lulu, jelas merupakan arti dari kemarahan, saya tidak tahu keberanian orang ini, berani berbuat dosa terhadap armada bintang yang begitu besar. Namun, bagi Yesuan, upacara berakhir dengan tergesa-gesa, tetapi itu disambut olehnya, dan provinsi tersebut terus mengatasinya. Dalam pandangannya, ini hanyalah sebuah bentuk. Meskipun hatinya lega, tetapi wajah Yesuan saat ini menjadi sangat suram dalam sekejap. Ketika melihat ke langit, ketidakpuasan dalam jongkok lebih intens daripada keluhan nyamuk yang malang. Jika kamu belum melihatnya, kamu harus memberikannya kepada Mawei terlebih dahulu. Tampaknya orang yang datang tidak baik. Di mulut, dia berbisik pada dirinya sendiri, dan Yesuan berkata, ketidakpuasan dalam jongkok secara bertahap menyatu, dan segera menghilang, tetapi sudut mulutnya, tetapi itu mengapung sedikit tawa, dan tidak ada gerakan lain. Hanya membawa tangannya di puncak-puncak kuil nyamuk hitam, sedikit miring, menatap langit. Pada saat ini, pengintaian kota nyamuk hitam yang memerintahkan perang Hong Kong telah menerima instruksi dari Komandan Besar Zuo Fengtai, dengan sekelompok setan yang mengintai untuk menghilangkan puncak-puncak sihir hitam di sekitar puncak nyamuk hitam. Nyamuk hitam dan gedung-gedung tinggi lubang hitam bintang 9 di puncak kuil di depan kuil leluhur telah melangkah maju dan diam-diam berkumpul di belakang Yesuan,
seolah-olah mereka terdaftar, perintahnya jelas. Bahkan Panglima Besar suku Nyamuk Hitam, Zuo Fengtai dan Pendeta Tinggi, si kerangka abu-abu, keduanya saat ini, meskipun mereka terpisah dari Ye Xuan, mereka jelas sedikit tertinggal dari posisi di mana dia lumpuh. Dalam dingin, saya tidak melihatnya. Saat ini, di antara para penyihir hitam di puncak kuil leluhur Nyamuk Hitam, jelas didominasi oleh Ye Xuan. Semua orang lain hanyalah satu-satunya yang menantikannya. Dengan cara ini, jika Anda mengubah sudutnya, ini jelas mewakili seluruh suku Nyamuk Hitam. Sekarang, ini sudah menjadi pernyataan Ye Xuan. Lagi pula, pada saat ini, orang kuat lubang hitam di puncak kuil utama Nyamuk Hitam sepenuhnya ini mencakup semua puncak inti dari 10 bintang iblis teratas Nyamuk Hitam. Dalam hal ini, situasi Hao Fangfang dan ayahnya Hao De yang tidak jelas telah lama tercengang, mereka juga mengikuti arus, dan berdiri di belakang Ye Xuan, tetapi ombaknya lebih tinggi dari ombak, untuk waktu yang lama tidak bisa tenang. Baik ayah dan anak itu menyadari bahwa Ye Xuan pasti telah melakukan sesuatu tadi malam, tetapi mereka tidak dapat menyentuh semuanya dengan cara apapun, semuanya terlalu aneh. Pada saat yang sama, langit bintang Nyamuk Hitam berada di ketinggian yang tinggi. Seluruh armada kerajaan dari kota sihir masih melayang di luar atmosfer bintang Nyamuk Hitam, tetapi konsumsi energi Battlestar dari semua kapal perang berkurang dengan memasuki keadaan melayang. Oleh karena itu, naik turunnya langit yang luas dan bergejolak telah berangsur-angsur terhenti, dan akan segera dipulihkan sesegera mungkin. Namun, hanya dengan jatuhnya atmosfer telah menyebabkan sejumlah besar sinar kosmik memasuki bintang Nyamuk Hitam melalui celah-celah di atmosfer yang diaduk. Sinar kosmik ini akan memiliki dampak tertentu pada tanaman bintang Nyamuk Hitam dan beberapa orang sihir biasa yang belum mengolah kekuatan. Ini jelas merupakan peringatan dan kejutan bagi seluruh bagian Nyamuk Hitam dari Kaisar Iblis, dan dapat dilihat bahwa benteng pemberontak Nyamuk Hitam bertekad untuk jatuh ke tangan umat manusia di alam semesta ketiga. Bagaimana gempa bumi di sisi lain kota? Segera, dengan jatuhnya atmosfer atas, armada kota kekaisaran yang melayang di luar atmosfer akhirnya tidak dapat dilihat. Lebih dari 10 kapal perang patroli militer seni bela diri skala kecil berada pada saat ini, ia bergegas melewati atmosfer, menunjuk ke puncak Nyamuk Hitam yang Ye Xuan dan sekelompok Nyamuk Hitam berada di 10 besar. Jenis kapal patroli militer dan kapal perang pribadi kecil ini ukurannya hampir sama, hanya beberapa ratus meter, tetapi pada saat yang sama lebih dari selusin kapal datang pada saat yang sama, dan jelas bahwa tidak banyak orang yang datang. Hahaha, lihatlah pertempuran ini, apakah hari ini putra-putra Sang Wuji? Jadi, pendeta itu datang untuk menjadi pintar. Segera, selusin kapal patroli kecil ini berhenti di ketinggian rendah di depan puncak Nyamuk Hitam. Sosok pendeta kekaisaran Wensing keluar dari kapal dan tercermin dalam pandangan Ye Xuan dan yang lainnya. Sebelum tiba, suaranya telah terdengar. Selain Wensing, dia memimpin seluruh armada kerajaan, dan pada saat yang sama, bertanggung jawab atas penyelidikan menyeluruh terhadap pasukan Nyamuk Hitam. Raja Iblis Canas juga muncul, dan berjalan berdampingan dengan Wensing, menuju puncak Nyamuk Hitam jatuh. Kemudian, di lebih dari selusin kapal patroli, ada cabang kota kekaisaran kaisar, dan mereka dengan cepat memasuki barisan. Sekilas, setidaknya 1000 dari mereka tergantung di langit rendah di depan armada patroli kecil. Zhongmi menumpahkan besi dan darah yang ganas dan tak tertandingi untuk membunuh. Ternyata itu adalah pendeta Wenzu dan gubernur kota kekaisaran. Bukankah itu berarti akan memakan waktu beberapa hari untuk tiba? Saya tidak memperhatikan beberapa hari sebelumnya. Saya pikir saya datang ke armada Teran. Serangan musuh datang. Melihat ke udara, sosok itu telah tiba, dan Wensing dan Canas, yang jatuh ke puncak Nyamuk Hitam, Ye Xuan dan Zuo Fengtai, yang tidak menunggu kiri dan kanan, menanggapi dengan permainan kata-kata. Sudah naik. Ini jelas merupakan petunjuk bahwa tulang abu-abu dan Zuo Fengtai keduanya awalnya mencoba untuk membuat suara, tetapi pada saat yang sama. Mereka menutup mulut mereka pada saat yang sama, dan mereka tidak menyipitkan mata. Itu adalah masalah tempat ini, sikap. Melihat pemandangan ini, baik Wensing dan Canas tercengang, dan ada kecurigaan yang kuat di tengah-tengah. Sebenarnya, kata-kata dari kata-kata Wensing tampaknya menyebutkan Ye Xuan, tetapi dalam niat awalnya, kata-kata ini dikatakan kepada Komandan Besar Nyamuk Hitam, Zuo Fengtai, dan Pendeta Tinggi, Grey Heller.
Ada lebih banyak iblis di seluruh bintang nyamuk hitam, tetapi dalam acara penyambutan resmi ini, keberadaan yang mampu menghadapi konfrontasi langsung dengan pendeta kekaisarannya hanyalah Zhuo Fengtai dan Greyhead. Tetapi situasi saat ini jelas berbeda, tetapi itu baru saja menjadi upacara besar, dan Zhang Wuji, yang secara resmi telah menjadi putra baru nyamuk hitam, secara mengejutkan telah menunjukkan sikap di atas Zhuo Fengtai dan Greyhead. Dua orang terakhir masih memiliki mata yang rendah dan pandangan yang bersedia. Bahkan puluhan orang tingkat tinggi bintang 10 yang dilembabkan hitam yang diperbaiki oleh 3 gua hitam semuanya tanpa kecuali. Pentingnya adegan ini, Wensing dan Canas secara alami cerah, tetapi ini terlalu konyol. Begitu cepat untuk menerima seluruh nyamuk hitam. Zhang Wuji, anak itu. Apa yang dia andalkan? Awalnya, Wensing berencana untuk menyanyikan beberapa kata dengan Zhuo Fengtai dan Siglinger, dan kemudian dia menemukan celah untuk mengalihkan topik ke Ye Xuan, dan dia malas, tidak berlatih, dan menegur di depan umum. Itu dapat dianggap sebagai jalan pintas kecil hal pertama yang harus dilakukan Ye Xuan. Tetapi pada saat ini, dengan pemandangan aneh di depannya, hatinya tiba-tiba tercengang, dan Wensing bahkan menghilangkan ide ini. Pasti ada iblis dalam situasi yang tidak normal. Dalam pandangannya, mengandalkan kekuatan dan sarana Ye Xuan, itu sudah menjadi fakta yang telah menjadi kenyataan. Itu tidak seharusnya terjadi. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Ye Xuan pasti memiliki sesuatu yang tidak dia ketahui sebelumnya. Sarana yang hebat. Sebelum semua ini dapat dieksplorasi dengan jelas tidak mungkin baginya untuk bertindak sewenang-wenang dan sewenang-wenang dengan gaya rubah tua Wensing. Setelah beberapa saat menggigil, kilatan kecepatan Wensing yang mempesona melintas, dan akhirnya memunculkan bisnis, dan mulai menguji Ye Xuan dengan kata-kata. Zhang Wuji, tampaknya kamu masih sangat populer di suku nyamuk hitam ini, tidak hanya panglima besar dan pendeta tinggi yang sepenuhnya mendukungmu, bahkan 10 bintang teratas dari seluruh nyamuk hitam semuanya tanpa kecuali, semuanya begitu. Senyum di wajahnya masih sama, dan Wensing tampaknya menyebutkannya dengan mulutnya. Saat dia berbicara, matanya bergerak perlahan. Nyamuk hitam yang disebutkan dalam kata-katanya menyapu wajahnya, dengan jelas dengan satu arti dari jenis pemeriksaan. Sayangnya, hasil akhirnya tidak ada yang perlu ditemukan. Belum lagi cara memeriksa wajah secara visual dengan mata telanjang, itu membuatnya mengerahkan kekuatan spiritualnya dan melakukan penyelidikan terperinci pada inti spiritual budak iblis yang hadir. Wensing sama sekali tidak dapat memecahkan masalah apapun. Kekuatan spiritual Ye Xuan telah mencapai tingkat ke-6, sama seperti dia, dan cetakan budak itu sangat misterius. Wensun tidak memiliki kesempatan. Kecuali jika kekuatan spiritualnya melampaui Ye Xuan, kaisar sihir yang telah mencapai level ke-7, Mo Wentian, hampir sama. Pada saat ini, dengan kehadiran Wensing, 10 nyamuk hitam teratas dan puncak kelompok orang dengan cepat diperiksa. Hasilnya adalah tidak ada yang ditemukan. Perasaan hatinya tiba-tiba menjadi 3 sen. Sedikit kekecewaan, bahkan dalam kata-katanya, samar-samar mengungkapkan rasa tidak bahagia, ketika pendeta berada di nyamuk hitam sebagai pendeta tinggi suku, peringkat tinggi 10 bintang seluruh suku itu jauh. Belum pernah begitu harmonis dan harmonis, kamu masih anak-anak, dan kamu luar biasa. Itu tamparan di wajah, itu masih hal yang baik. Sebenarnya, itu bukan apa-apa untuk dikenakan, hanya hati Ye Xuan mencibir, tetapi di permukaan, dia tidak menunjukkannya. Ketika kata-kata itu setengah, penjual itu tiba-tiba berhenti. Itu sepenuhnya alam bawah sadar. Bahkan jika Wendeng menerima telepon, dia bertanya, bagaimana? Ketika kalimat ini diekspor, dia tiba-tiba bereaksi. Tampaknya dia agak terlalu naif. Anak ini sangat aneh, bagaimana dia bisa mengatakan yang sebenarnya dan menjelaskannya sendiri. Hati Ye Xuan gelap, dan dia dengan cepat mengisi lubang itu. Dia mengambil tangan besar dan melambaikan, hanya saja karakternya terlalu baik. Tidak mungkin, saya selalu seperti ini, untuk melayani orang dengan moralitas. Di antara kata-kata, ini jelas dalam besi gelap orang-orang miskin, tidak bisa etis. Para pemain kuat di tempat kejadian, tanpa kecuali, semua mendengarnya. Budak abu-abu Ye Xuan dan Zhuo Fengtai dan Ye Xuan lainnya tidak buruk, tidak peduli bagaimana hati berpikir, setidaknya tidak ada reaksi di wajah. Ayah dan anak Hao Fangfang dan Hao De, serta beberapa nyamuk hitam dan leluhur yang menjaga kuil-kuil biasa, terpana oleh kelopak mata Ye Xuan.
Berani menghadapi pendeta kekaisaran dengan wajah seperti itu, dan dalam situasi saat ini di mana pihak lain memiliki banyak dosa, ini benar-benar menakjubkan. Hao Fangfang dan putranya hanya berpikir bahwa Ye Xuan hari ini semakin terkejut. Semakin Anda datang, semakin Anda tidak dapat melihatnya. Dan para penjaga kuil leluhur dan ritual itu, tetapi keterkejutannya segera terwujud, tampaknya rumor itu cukup benar, jika identitas anak haram kaisar adalah Qi, putra baru orang suci. He Ziyu berani begitu sombong. Adapun Wensing sendiri dan pihaknya, Canas, jelas mereka semua terkejut dengan kata-kata Ye Xuan, dan mereka tidak bisa berkata-kata dan wajah mereka sangat tak tertandingi. Meskipun hati marah, tetapi setelah keduanya bertukar pandang, mereka akhirnya menekan kemarahan itu. Semakin tidak normal kinerja Ye Xuan, semakin kuat kecurigaan di hati Wensing dan Canas. Sekarang, faktanya tidak diketahui. Sebelumnya, tidak ada kemungkinan untuk bergegas menghadapinya. Godaan verbal itu tidak membuahkan hasil, dan mereka dicemooh oleh pihak lain. Hasil ini membuat Wensing merasa canggung dan menyadari bahwa kesepakatan buruk Ye Xuan, untuk menjadi bijak, bahkan jika dia tidak sebaik dia, dapat dianggap sebagai rubah kecil. Dari sudut pandang ini, godaan tindak lanjut jelas tidak ada artinya. Untungnya, masalah ini tidak mendesak. Pada periode berikutnya, seluruh armada kerajaan akan menggunakan bintang nyamuk hitam sebagai base camp sementara, dan telah terjebak di bidang bintang ini, dan mencari dan menyelidiki dan menjelajahi masalah ini, beberapa adalah peluang. Begitu saya membaca ini, kilatan cahaya Wensing yang bagus, dan dia mengambil haha dan menarik topik itu. Ye Xuan tidak terlalu tertarik padanya dan kemudian berteriak padanya, bahkan ketika itu melalui yang terbunuh. Sementara itu, sinyal pengingat dikirim ke Feng Tai kiri dan tulang-tulang abu-abu. Segera, keduanya mengambil inisiatif untuk mengambil suara, dan mengambil kata-kata Wensing. Sambil tampak mengobrol, mereka membawa Wensing dan Canas ke kuil kiri kuil leluhur sebagai tempat mereka menginap. Tempat makan siang itu sangat megah. Canus dan Wensing adalah komandan armada kerajaan dan pendeta kekaisaran kota kekaisaran. Jarang ada nyamuk hitam. Secara alami, mereka tidak dapat kehilangan jumlah hadiah. Namun, semua ini disebabkan oleh Zhuo Fengtai dan Ashesler. Ye Xuan tidak memiliki minat seperti itu pada hiburan. Bahkan saat makan siang, kata-katanya tidak banyak, dan dia ditinggal sendirian. Makan dan minum. Di permukaan, itu tampaknya peran kecil, tetapi duduk di meja besar untuk menemani nyamuk hitam, 10 bintang, garis pandang akan selalu menatapnya dari waktu ke waktu. Suasana seluruh ruang perjamuan, jelas dipertahankan di Ye Xuan sendiri di tubuh. Wensing dan Canas saling bertukar pandang, dan keraguan di hati mereka menjadi semakin kuat. Setelah makan siang, Canas meninggalkan bintang nyamuk hitam dan memasuki iblis andalan yang melayang di luar atmosfer, bahkan jika dia mengambil sebagian kekuatan armada. Selain iblis berdiameter 20.000 meter, ada 2 benteng tingkat bintang berdiameter 10.000 meter dan 5 benteng kelas nebula berdiameter 5 meter. Sebanyak 8 benteng ruang angkasa, besar dan kecil, dimulai pada saat yang sama dan dengan cepat melesat pergi. Sekejap mata menghilang ke dalam kekosongan sungai komet di luar atmosfer nyamuk hitam. Anehnya, bagian depan 8 benteng ruang angkasa yang melesat pergi jelas merupakan tempat di mana pintu masuk ke lubang cacing kosmik yang menghubungkan medan bintang pemakaman alam semesta ketiga. Menyadari hal ini, hati Ye Xuan tiba-tiba meledak tiba-tiba, dan tiba-tiba melahirkan semacam perasaan yang tidak dapat diprediksi. Alasan mengapa armada kerajaan datang adalah benteng luar angkasa nyamuk hitam. Oleh karena itu, pada saat ini, Canas diam-diam telah pergi dengan 8 benteng luar angkasa dengan ukuran yang berbeda, dan arahnya diarahkan ke alam semesta ketiga. Lubang cacing kosmik alami di bidang bintang pemakaman. Tujuannya tidak memiliki ketegangan. Canus jelas bermaksud untuk memasuki lubang cacing kosmik alami, dan bergegas ke bidang pemakaman kosmik ketiga di ujung lain lubang cacing, mencari benteng luar angkasa lain dari pengintai iblis dan memeriksa nyamuk hitam secara menyeluruh. Pada saat itu, tidak hanya jatuhnya jumlah nyamuk hitam akan akhirnya ditentukan, tetapi bahkan hilangnya angin hitam akan ditemukan oleh Canas. Tetapi ini bukan poin utama. Intinya adalah bahwa begitu Canas tiba di domain pemakaman, kebenaran umum akan segera dikuasai olehnya. Sebelum Ye Xuan meninggalkan bidang bintang pemakaman, perbuatan Kaisar Xuanzi telah tersebar luas. Setidaknya bintang Tianhe seperti ini.
Hampir semua orang tahu bahwa Xuan Huangzi dapat merebutnya lagi dan lagi dalam waktu singkat. Sejumlah besar poin kontribusi federal, semuanya, terkait dengan benteng pengintai iblis. Ini jelas bukan rahasia. Pada awalnya, Ye Xuan melepaskan ribuan pusat kekuatan federal dari dasar dua pengintai angin hitam dan hitam. Orang-orang ini, secara umum, tidak pernah membocorkan daun karena sumpah identitas Xuan, tetapi jika itu hanya untuk memastikan bahwa mereka memang diselamatkan oleh pusat kekuatan manusia, ini baik-baik saja. Mengenai semua rumor ini, Chanas akan segera diberitahu setelah dia tiba di medan bintang pemakaman. Oleh karena itu, dia akan menyimpulkan bahwa jatuhnya dua pengintai angin hitam dan hitam bukanlah pejabat Terran, tetapi seorang pria bernama Xuan Zizi. Selain itu, Kaisar Xuanzi ini tidak hanya menculik dua benteng luar angkasa pengintai iblis, tetapi bahkan membawa mereka ke lubang cacing kosmik, dan datang ke horoskop kosmik pertama di lubang cacing. Dengan cara ini, begitu Chanas dikembalikan, sebagian besar seluruh domain iblis harus membalikkan langit. Selain kelompok iblis yang menempati medan bintang ini, kekuatan kelompok etnis pelayan di wilayah lain di alam semesta pertama kemungkinan besar juga akan dikirim untuk membantu pencarian. Peristiwa besar semacam ini, iblis benar-benar takut untuk melaporkannya secara pribadi. Terlebih lagi, Ye Xuan masih sangat curiga terhadap orang-orang di Chanas. Itu adalah kejeniusan keluarga surgawi. Pangeran dari pangeran, bahkan jika kaisar tidak melapor, Chanas pasti akan naik. Mengingat Kaisar Xuanzi adalah dinasti abadi dari Kam Sains dan Teknologi Terran, kaisar yang sedang melakukan uji coba di luar benar-benar menakjubkan. Pada saat itu, untuk mengetahui kaisar-kaisar, sangat mungkin keluarga surgawi akan ada di sana. Akan mengirim sebagian kekuatan mereka sendiri untuk bergegas ke bintang iblis. Singkatnya, begitu urusan Pangeran Xuan terungkap, bidang bintang iblis pasti kacau, dan mata seluruh alam semesta pertama akan berkumpul. Dalam hal ini, bahkan jika Ye Xuan bersembunyi dengan baik, kemungkinan pengungkapan akhir akan meningkat sebanyak itu. Menyadari hal ini, rasa krisis yang kuat segera menyelimuti seluruh pikiran Ye Xuan. Sayangnya, dia tidak bisa menghentikannya, dan dia tidak bisa mengubah apapun. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan hanyalah di Chanas. Setelah kembali, cobalah untuk berhati-hati, hindari kesalahan, dan aktif mengekspos diri sendiri. Karena alasan ini, Ye Xuan harus mengubah strateginya bahkan dalam menangani kasus imam besar kota Kekaisaran Wensing. Niat awalnya adalah untuk membuat Wensing marah selangkah demi selangkah, memaksanya untuk menyamar di depan umum, dan kemudian, pada saat ini, Ye Xuan akan menjadi budak dari 10 bintang hitam teratas. Itu memancing perlawanan dari semua kekuatan suku di seluruh nyamuk hitam. Dengan cara ini, kontradiksi antara Wensing dan dia akan sepenuhnya jelas, dan perhitungan konspirasi rahasia akan menjadi tidak berarti. Di permukaan, putra baru Ye Xuan yang kecil tampaknya tidak penting, tetapi nyamuk hitam adalah salah satu dari 10 suku teratas dari kelompok iblis. Itu bukan hal yang kecil. Begitu semuanya menjadi besar, dan Ye Xuan tidak memiliki kesalahan serius, maka selain itu, Wensing akan memilih tikus dan mengambil inisiatif untuk mencari cara agar semuanya tetap tenang. Tetapi sekarang, metode ini jelas tidak cocok. Jika Anda melakukan itu, gerakannya terlalu besar. Seorang santo baru, setelah konflik dengan pendeta tinggi kota kekaisaran, dapat memimpin semua suku dari seluruh suku untuk maju dan mendukung mereka. Ini agak terlalu mempesona. Ada banyak perhatian yang tidak perlu. Insiden Xuan Huangzi tidak berakhir satu hari, Ye Xuan hanya bisa tetap rendah hati sebanyak mungkin, terlalu mencolok, mencari masalah. Tentu saja, dia bahkan tidak berpikir untuk membunuhnya atau menggunakan cetakan budak, tetapi setelah sedikit merenung, kedua metode ini dengan cepat ditolak. Tidak mungkin bagi budak untuk menerima layanan tersebut. Pihak lain bukan hanya keberadaan lubang tertinggi, tetapi juga memiliki inti sumber 6 tingkat, sama seperti Ye Xuan. Bahkan jika Anda mendapatkan budak ke-9 atau bahkan 12, Anda dapat berhasil menanamkan ke dalam tubuh, dan berhasil menyelesaikan proses pemurnian dan perbudakan inti sumbernya, tetapi itu tidak akan sulit untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, kekuatan spiritual yang digunakan Ye Xuan untuk memadatkan perbudakan itu sama persis dengan kekuatan spiritual Wensing itu sendiri. Dan Wensing sendiri adalah seorang pendeta tinggi dari kota kekaisaran dengan lubang di langit, dan penguasaan hukum misterius, bahkan kekuatan magis di tangannya benar-benar tak tergantikan.
Dalam penyelesaian nuklir sumber spiritual Yesuan dari metamorfosis ke-6, evolusi ke inti sumber 7 tingkat, penggunaan pencetakan budak untuk mengempiskan Wensing, pada dasarnya tidak perlu dipertimbangkan. Risikonya terlalu besar. Adapun pembunuhan, itu bahkan lebih buruk. Identitas orang-orang yang menonjol ada di sana. Kali ini untuk Yesuan. Setelah kecelakaan itu jatuh, target pertama yang dicurigai dan diperiksa, kecuali Yesuan, tidak akan memiliki orang lain. Jika kamu membunuh, kamu tidak bisa membunuhnya. Jika kamu tidak bisa menerimanya, bisakah kamu tetap hanya tertarik padanya, dan kamu tidak bisa mengalahkannya? Saat pikiran-pikiran ini terlintas dari otak, Yesuanton merasa canggung. Dia memutar alisnya dan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Wen tidak sulit dibunuh, sulit untuk menemukan satu dan tidak bisa bertarung dengan 8 tiangnya. Jalan dan jalan, orang ini sudah tua dan buas, skema umum tidak dapat dihitung, benar-benar tidak bisa berkata-kata. Itu harus dilakukan sebelum Canas kembali, kalau tidak, Canas. Ketika sudah setengah jalan, pikiran Yesuan tiba-tiba memancarkan sentuhan aura, dan tiba-tiba dia memahami apa yang ada secara umum. Matanya cerah dalam sekejap, dan kemudian dia menepuk musik besar, berjalan-jalan dan akhirnya menemukan bahwa itu menentang ini. Strategi terbaik untuk barang lama adalah apa yang dia bawa sendiri, hahaha. Utang. Pada saat yang sama ketika Yesuan tersenyum dan tersenyum, kuil kiri kuil leluhur berada di bagian dalam. Hanya orang-orang miskin yang memanggil cacing hitam dan para pendeta tinggi. Wensing, yang belum sempat mengajukan pertanyaan, tiba-tiba bersin. Setelah menjilati hidungnya, Wensing mengerutkan kening dan berkata, aneh, bagaimana kelopak mata kanan tiba-tiba melonjak. Zhang Wuji sialan itu pastilah pria yang mengutuk lelaki tua itu. Alam semesta ketiga, wilayah alam semesta yang luas dari kekaisaran abadi dari Kam Sains dan Teknologi Rakyat Federal Vulkan. Sejak Yesuan meninggalkan alam semesta ketiga, ia memasuki lubang cacing alami yang mengarah ke bidang kosmik pertama jauh di dalam inti bintang pemakaman, dan pergi ke ladang bintang ajaib di tepi alam semesta pertama. Rumor tentang Xuan Zizi telah menyebar ke seluruh ladang bintang dalam waktu singkat. Saat ini, tidak hanya dua alam semesta dari teknologi Teran dan pemahaman alam semesta ketiga, tetapi bahkan kelompok federal lain di alam semesta kedua menyadari masalah ini, dan mereka terus-menerus membicarakannya. Secara khusus, dalam uji coba ekstrim ini, Xuan Huangzi, di bintang Tianhe yang dipilih saat mendaftarkan tentara bayaran antar bintang federal, semua jenis rumor tentang Kaisar Xuanzi telah membentuk tren yang hampir luar biasa. Di sini, jika Anda tidak tahu siapa Xuan Zizi, dan apa yang telah dilakukannya. Poin yang dilebih-lebihkan, diperkirakan saya malu untuk menyapa orang-orang. Meskipun 3 daftar kontributor dunia dalam daftar kontributor federal dapat dilihat di hampir semua bintang administratif di Republik Federal Venezuela, masih ada sejumlah besar pusat kekuatan federal yang datang ke sini. Masuklah ke Tianhe Star, pergilah ke platform urusan federal Tianhe Star, masuklah ke aula tempat urusan tentara bayaran antar bintang ditangani, dan lihatlah daftar-daftar tersebut. Daftar tanah, individu yang kuat 101-1000 dalam poin kontribusi federal-federal, dan Yesuan, dalam waktu singkat, didorong ke akhir daftar. Hari ini, peringkatnya dalam daftar masih sama seperti sebelumnya, bahkan tanda baca tidak berubah. Daftar, yang ke-999, Yesuan, 8 langkah meteor. Nomor tentara bayaran antar bintang, Ta13.148.080. Poin kontribusi federal saat ini, 176.878.943 juta. Rangkaian informasi dan data ini, di Federasi Wanluo saat ini, banyak orang kuat dapat menutup mata mereka untuk menulis, tetapi setiap hari, masih ada sejumlah besar pusat kekuatan federal dari medan bintang pemakaman. Saya tidak tahu hanya untuk melihat tempat di mana nama kaisar mendaftarkan tentara bayaran antar bintang, atau untuk mengonfirmasinya dengan matanya sendiri. Peringkat kontribusi Xuan dan data lainnya benar-benar seperti rumor karena wilayah itu sudah lama tidak ada. Terlalu banyak perubahan. Perlahan-lahan, semua jenis rumor mulai menyebar. Beberapa orang mengatakan bahwa Kaisar Xuan telah jatuh, dan segala sesuatu tentang poin kontribusinya dan perbaikan pada data, semuanya diperbaiki pada saat sebelum jatuh. Juga dikatakan bahwa bahkan jika Kaisar Xuanzi belum jatuh, itu pasti akan hilang tanpa sengaja.
Sebagian besar dari mereka ditangkap oleh pengintai iblis yang dikirim oleh orang-orang Tianji ke kedalaman horoskop pemakaman, dan mereka dipenjara. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa dia diselamatkan dari pengintai penyihir di benteng. Pada saat yang sama, ada sejumlah besar pembangkit tenaga listrik federal yang diselamatkan. Sejujurnya, jumlah besar yang diperoleh Xuan Huangzi dalam waktu singkat. Poin kontribusi federal, masing-masing dari mereka memiliki kontribusi. Orang itu juga mengatakan bahwa pada saat itu dia jelas orang terakhir yang melarikan diri dari dasar benteng luar angkasa, penjara Wan Luo, baru saja keluar dari pintu tirai cahaya hitam, dan lorong penjara Wan Luo sepenuhnya ditutup. Pada saat sebelum dia memasuki pintu luar angkasa, di penjara Wan Luo di belakangnya, teriakan Xuan Huangzi masih di telinganya. Singkatnya, Xuan Huangzi sama sekali tidak dapat melarikan diri, tetapi juga ditutup. Pernyataan terakhir dapat dikatakan fasih, tetapi mungkin karena alasan yang terlalu rinci, tidak banyak orang yang memprakarsai surat itu, dan dinasti abadi tidak memperhatikannya. Tetapi kemudian, dengan munculnya suara-suara lain, bagian ini hal-hal telah berangsur-angsur dikonfirmasi, tetapi kaisar dinasti abadi masih abadi, tetapi masih diam. Tepat pada saat ini, Chanas datang, dan pertama kali di area inti bintang pemakaman, ia dihubungi dan dipanggil oleh 8 benteng luar angkasa lainnya dari pengintai iblis. Kemudian, dengan kedatangan 8 iblis yang mengintai benteng, semua rumor tentang Kaisar Xuan segera diperkenalkan ke Chanas. Seperti yang Ye Xuan duga, setelah Chanus mengejutkan para dewa, bahkan jika dia sangat gembira, dia berpikir bahwa Terran telah memenangkan nyamuk hitam dan berhasil menyusup ke alam semesta pertama. Tampaknya nyamuk hitam dan angin hitam jelas hanya diambil oleh keturunan dinasti Terran, dan orang ini sekarang berada di medan bintang iblis, yang terisolasi dan tidak berdaya. Ini adalah keturunan dari dinasti Kekaisaran Kam Sains dan Teknologi Terran, dan melihat prestisenya di antara orang-orang kuat dari ras manusia, jelas bahwa itu bukan hal yang sama, jika dapat menghasilkan tiram. Itu benar-benar pencapaian yang luar biasa. Dengan ekstasi ini, Chanas memulai perjalanan kembali keesokan harinya, berbalik dan berteriak, bergegas ke lubang cacing kosmik, dan pergi, bahkan ada 4 iblis yang mengintai pertempuran benteng luar angkasa. Perlu untuk memberikan penghargaan kepada Tuan dan Putra keluarga surgawi, dan bukti-bukti orang tersebut harus lengkap. Namun, Chanas baru saja pergi, dan dinasti abadi dari Kam Sains dan Teknologi Terran telah melewati orang tertentu yang telah dibeli. Sejak itu, ia telah dimasukkan ke dalam pengkhianat iblis di dalam pengintai iblis dan mengetahui bahwa Chanas telah jatuh ke medan bintang pemakaman, tetapi keesokan harinya, ia buru-buru berbalik dan mengembalikan informasi tersebut. Bahkan seluk-beluk kedatangan Chanus yang tiba-tiba, mata-mata iblis, semuanya telah didengar, dan mereka dirinci dalam intelijen. Pada sore hari yang sama, di kedalaman kota Kekaisaran Abadi di Bintang Kekaisaran, di sebuah istana, tiba-tiba terdengar suara sedih seorang wanita. Xuaner, untuk Xuaner ibunya, ternyata semuanya benar. Kamu benar-benar terperangkap di alam semesta ajaib dari alam semesta pertama. Terisolasi. Hei, Xuaner, dukung satu lagi, karena ibu tidak akan peduli padamu, dengan gengsimu, ditambah usaha ibu, bahkan jika itu adalah ujian terakhir. Satu orang sendirian untuk merebut 2 benteng iblis, lalu dan tiba-tiba jatuh ke alam semesta pertama. Ini adalah pertempuran heroik, yaitu, ketika ayahmu tidak berhasil, dia tidak pernah. Petik 2. Ujianmu seharusnya sudah berlalu sejak lama. Kali ini, aku melihat siapa yang berani menggunakan alasan ujian untuk menghentikanku bertarung. Alam semesta pertama, dekat pintu masuk ke lubang cacing alam semesta alami yang menghubungkan bidang kosmik ketiga. Berteriak, deru suara menerobos udara, dan total 12 ukuran benteng luar angkasa iblis yang berbeda memacu dari lubang cacing, turun di tepi alam semesta pertama. Di kantor, Chanus, kembalilah. Kembalikan bintang nyamuk hitam segera, dan pada saat yang sama, buka kekuatan jaringan bintang pasukan sihir ke yang terakhir, jangan ragu untuk menghabiskan energi, dan cari sinyal jaringan bintang surgawi. Begitu ditemukan, segera hubungkan. Di aula utama tingkat atas benteng raksasa iblis, dengan pencarian dan perintah sinyal jaringan surgawi, Chanas tertegun dan berbisik bahkan jika dia jatuh ke dalam semacam lamunan yang bagus. Seharusnya mungkin untuk menghubungi orang-orang Tianzu sebelum kembali ke bintang nyamuk hitam, agar tidak menjadi Wen, orang tua itu, berbagi penghargaan Laozi. Hei,
Acara besar tingkat ini seharusnya cukup untuk meminta alam semesta pertama melewati seluruh bidang. Aku tidak dapat memikirkan Canus, tetapi aku dapat memiliki hari yang begitu besar. Perintah kosmik pertama yang dicari, hanya alam semesta pertama dari keluarga surgawi hegemonik, yang memenuhi syarat untuk dikeluarkan. Selain itu juga merupakan perintah yang paling dicari yang akan dikeluarkan oleh pemimpin keluarga Tianji. Setelah dikeluarkan, seluruh alam semesta dari alam semesta pertama dapat dilewati, dan budak dan pelayan yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga surgawi harus bekerja sama secara aktif dan tanpa syarat. Dari Kaisar Surgawi Kerajaan Surgawi, ia membunuh pelopor teknologi Terran yang menciptakannya, dan dengan demikian mengkhianati umat manusia. Sampai hari ini, jenis ini dengan sengaja menambahkan 4 kata pertama alam semesta sebagai pendahulu, hanya muncul 10 kali lebih sedikit. Penonjolan horizontal dari masing-masing alam semesta pertama, yang mewakili kekacauan yang melanda seluruh alam semesta pertama, akan segera datang. Bahkan Terran, yang menempati alam semesta ketiga, dan kelompok etnis alam semesta kedua, yang bersama-sama dengan Terran, membentuk Federasi Vatikan, terkadang terlibat. Di antara perintah pencarian kosmik pertama yang muncul dalam sejarah, orang-orang yang dicari dalam daftar tersebut semuanya adalah tokoh penting dari ras manusia atau Federasi Vulkan, dan orang ini dikenal sebagai nama atau tanpa nama sebelum dikeluarkannya perintah pencarian. Begitu namanya muncul pada perintah pencarian kosmik pertama yang dikeluarkan oleh kebangsaan Tianji, maka orang ini akhirnya harus menjadi nama bidang lintas kosmik sebelum kelahiran, tinta gelap setelah kematian. Ini sama sekali bukan kata yang sombong, tetapi fakta. Dikatakan bahwa di antara beberapa kelompok etnis yang kuat di alam semesta kedua dari alam semesta kedua, ada beberapa monster tua, dan ada pertaruhan sebelum bertahun-tahun yang lalu. Beberapa gaek tua semuanya memasuki alam semesta pertama, dan mereka bebas untuk melempar. Lihatlah siapa yang paling mampu pada akhirnya, dapat membiarkan pemimpin suku Tianzu, dalam kemarahan, mengeluarkan perintah pencarian kosmik pertama. Hasil akhirnya sangat memalukan. Semua gaek tua gagal, dan mereka keluar dari alam semesta pertama. Dikatakan bahwa ada kesalahan lama dan bahkan kepunahan yang mematikan dari seluruh kelompok budak di bawah keluarga surgawi. Namun, setelah berita itu sampai ke telinga Kaisar Yi, orang-orang meletakkan tangan mereka di belakang kepala dan meninggalkannya tanpa memikirkannya. Jika tidak, Canus tidak akan begitu bersemangat. Meskipun dia bukan orang yang dicari dalam daftar, jika kali ini dia berhasil mengundang alam semesta pertama, tangan hitam pertama yang lahir sebagai perintah yang dicari, namanya dapat bergema di seluruh penjuru. Sebuah pesawat kosmik. Pada saat itu, mungkin ada banyak orang yang tidak tahu siapa Kaisar Iblis dari kota Kaisar, tetapi perintah kosmik pertama Kaisar Republik Rakyat Tiongkok disebabkan oleh tangan hitam, tetapi sama sekali tidak ada yang tahu. Dikatakan bahwa keberuntungan tidak dapat menghentikan blok, dan sekarang Canus adalah perasaannya. Sebagai hegemon alam semesta pertama, klan Tianji, sinyal jaringan bintang dari base camp-nya, pada dasarnya dapat mencakup seluruh alam semesta, tetapi medan bintang iblis berada di tepi alam semesta pertama, jadi di sini sinyal jaringan utama Tianji tidak terlalu kuat. Dalam banyak kasus, itu tidak dapat dicari. Tetapi kali ini, perintah Canus dikeluarkan segera, dan benteng raksasa pasukan sihir mencari sinyal jaringan bintang dari jaringan utama Tianji, dan segera menyelesaikan penyambungan. Kemudian, Canus bergegas untuk meluncurkan laporan flamboyan yang hampir naik turun. Pada akhirnya, bahkan dia sendiri memiliki beberapa keraguan tentang Pangeran Xuan yang dia gambarkan. Apakah itu terlalu berlebihan atau terlalu didewakan? Jika itu terjadi canggung, dengan rasa malu seperti ini, Canus memimpin 11 benteng luar angkasa di belakang. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya tiba di bintang nyamuk hitam. Pada saat inilah hasil akhir dari masalah keluarga surgawi akhirnya tiba. Ada 2 pesan untuk kembali ke Magic No, penghargaan rahasia, yang tidak terbuka, dan dihancurkan setelah dibaca. Bahkan sinyal jaringan bintang yang mengirimkan perintah rahasia ini akan sepenuhnya dimusnahkan, hanya di pusat jaringan bintang dari Tianji National Base Camp. Arsip, yang lainnya adalah bahwa Canus adalah satu-satunya tangan hitam di balik layar, dan di bawah dorongan operasi, ia berhasil mengeluarkan perintah pencarian kosmik pertama. Yang dicari yang tercantum di atas adalah dari Kaisar-Kaisar. Karena itu adalah perintah teratas untuk seluruh alam semesta, tentu saja tidak mungkin untuk hanya menerima benteng Battlestar, tempat Canus berada. Pada saat yang sama,
semua kelompok etnis pelayan di pesawat alam semesta pertama, termasuk Kaisar Sihir, semuanya menerima perintah yang sama, bahkan Terran dan kelompok etnis lain dari Union of Venero. Selama periode setengah hari, mereka semua terus menggunakan saluran khusus dan merebut berita. Kurang dari setengah hari, ketiga pesawat kosmik itu benar-benar sensasional. Hampir setiap tempat memiliki ladang bintang tempat bintang-bintang para biksu itu berada. Mulai saat ini, nama-nama pembicaraan panas hampir semuanya adalah pangeran yang mengerikan. Yesuan, dalam semalam, nama dari 3 bidang alam semesta utama. Namun, itu adalah identitas yang memalukan bahwa dia tertekan dan tidak dikenali olehnya. Tepat setelah perintah sepanjang malam dari kebangsaan Tianji dikeluarkan ke seluruh alam semesta pertama, hanya sekitar 3 atau 4 jam berlalu, dan beberapa orang tingkat tinggi dari alam semesta ketiga telah mempelajarinya. Keberadaan semacam ini, hanya Kamsains dan teknologi kaisar, kaisar abadi, ada beberapa orang. Melalui mereka, berita itu menyebar dengan cepat, tidak ada yang menutupi apapun, yang satu tidak perlu, yang kedua adalah menutupi, tidak bisa bersembunyi, seperti rahasia tingkat ini, menyebar ke seluruh 3 alam semesta cepat atau lambat. Dinasti abadi, kaisar-kaisar surga, bintang surgawi. Karena Yesuan menghilang sepenuhnya di medan bintang pemakaman, dan tidak ada petunjuk yang muncul, Suan Yuanzian kesal dan kembali ke bintang Kaisar Tianxing. Kali ini, dia berada di keluarga Suan Yuan. Bahkan jarang keluar, dia juga mengetahui tentang perintah pencarian pesawat untuk Yesuan. Pada saat ini, seluruh orang itu benar-benar terkejut, dan mulutnya konyol di tempat yang sama, seperti membatu. Setelah waktu yang lama, Suan Yuanzian mendesah dan mendesah, menggelengkan kepalanya dan tertawa, kesalahpahaman ini semakin serius. Sebenarnya, ini telah mencapai tingkat yang mengejutkan 3 alam semesta. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana situasinya setelah kebenaran. Petik 2. Namun, setidaknya nasib kakak Ye dan Green Luonato, selalu ada petunjuk. Selain itu, nama Kaisar Xuanzi sekarang berada di prestise seluruh Federasi Vatikan. Apakah bintang abadi Kaisar percaya atau tidak bahwa kakak Ye adalah Kaisar-Kaisar, dengan perintah buronan keluarga surgawi yang tersebar di seluruh 3 alam semesta, keluarga kerajaan abadi pasti akan melakukan beberapa tindakan, jika tidak, mereka tidak akan dapat meyakinkan publik, menyebabkan kritik dan akhirnya mengguncang fondasi Kaisar. Sepertinya wanita ini juga saatnya untuk pergi, hanya menunggu di medan bintang pemakaman. Jika tidak ada kecelakaan, armada bintang kekaisaran akan segera mulai lagi. Setelah keputusan itu, Suan Yuan Zijing, bahkan jika dia meninggalkan keluarga Suan Yuan, terjun ke galaksi yang jauh dari tangan resmi kaisar, dan dari sana, dia akan membayar banyak uang setelah biaya pengiriman. Pertama kali, saya dapat bergegas ke negara berdebu di negara berdebu. Pada saat itu, tidak jauh dari bintang Tianhe, apakah sesederhana itu? Anak itu, yang hanya menggunakan banyak kristal nyanyian, membeli semua lubang hitam tingkat tinggi dari suku nyamuk hitam. Di kuil-kuil leluhur, pendeta tinggi dari para pendeta kota kekaisaran mengerutkan kening dan menatap para pendeta nyamuk hitam yang hormat di depan mereka. Kata-kata di mulut mereka tidak menanyakan tentang kerangka abu-abu, atau berbicara kepada diri mereka sendiri, tetapi dengan jelas mengungkapkan kecurigaan yang tebal, yang jelas merupakan ritme yang tidak dipercaya. Saat itu malam, tetapi itu adalah malam upacara besar Yesuan Shengzi, tetapi hari keempat. Raja Iblis Kaisar Iblis memimpin Canas untuk mengambil 8 benteng luar angkasa dan pergi selama 3 hari. Selama 3 hari ini, pendeta tinggi Wensi dari kota kekaisaran akan memanggil pendeta tinggi nyamuk hitam setiap malam. Grey Mui awalnya adalah saat dia masih di Departemen Nyamuk Hitam sebagai suku pendeta tinggi. Dia memberi dukungan dan mengangkat putra matahari. Dia tumbuh hingga hari ini dan menggantikan Wensing sebagai pendeta tinggi seluruh nyamuk hitam. Dapat dikatakan bahwa selama tahun-tahun ini, baik Grey Hitler maupun Wensing selalu memiliki hubungan rahasia yang erat. Oleh karena itu, untuk kejutan Yesuan, Wensun tidak perlu bertanya kepada orang lain, dan bahkan tidak perlu menyelidiki, cukup panggil tulang abu-abu untuk mengetahui segalanya. Pada malam upacara suci Yesuan, dia memanggil tulang abu-abu untuk menemuinya, dan bahkan jika dia mengeksplorasi kekuatan spiritualnya, hasilnya seperti yang diduga Gusun, tidak ada petunjuk. Jejak budak Yesuan dipadatkan dengan 6 tingkat kekuatan spiritual,
dan tulang abu-abu juga merupakan sumber nuklir 6 tingkat, dengan misteri perbudakan, dia tidak dapat melihat jejak mutiara. Kemudian, Wen Sun mengajukan pertanyaan tentang tulang Grey dengan kata-kata. Namun, sebelum yang terakhir datang, dia telah memperoleh instruksi dari Ye Xuan. Dalam hal tanggapan, dia bahkan dalam sikap memperlakukan Wen Xing. Grey Muller juga sama seperti sebelumnya. Ketika itu bersifat pribadi, itu adalah ritual murid, yang sama sekali berbeda dari sikap Wen Xing ketika dia pertama kali datang. Hari ini, Wen Xing sekali lagi memanggil tulang-tulang abu-abu dan sekali lagi mengangkat hal-hal lama. Itu karena balasan kepada tulang-tulang abu-abu sehingga dia selalu curiga dan tidak sepenuhnya yakin. Hanya saja tidak ada alasan untuk menipunya. Hanya saja bahkan garis Wen ragu-ragu, bertanya-tanya apakah dia dapat memulai anak Zhang Xiaoji. Itu benar, wajah Grey penuh hormat, dan jawabannya persis sama seperti kemarin, anak itu sangat waspada. Pendeta Agung baru saja menyuruhku untuk menatapnya, dan mendesaknya untuk berlatih, tetapi dia dengan jelas menangkap apa yang dimilikinya, malam menjelang upacara. Aku datang untuk menemuiku dan Zuo Fengtai. Di tempat itu, aku mengeluarkan 4 kristal perak gosip. Kau tahu bahwa benda suci ini untuk kita. Aku ragu-ragu saat itu, karena setelah mengetahui bahwa pendeta agung ada di sini, begitu anak itu dijemput, kristal perak gosip ini akan jatuh ke tangan kita. Petik 2. Tetapi Zuo Fengtai sangat gembira, dan dia juga ada di kota kekaisaran, jadi aku juga cemburu. Yang lebih tidak bisa berkata-kata lagi adalah bahwa anak Zhang Wuji masih belum tenang. Dia sebenarnya meminta kita untuk mendatangi semua nyamuk hitam dan orang-orang tingkat tinggi lubang hitam bintang 9 yang datang untuk melihat upacara. Mereka semua telah bertemu dan mengirim hadiah. Untuk tujuan ini, anak ini juga mengeluarkan kotak kecil ruang. Sebenarnya ada 4 hal dalam gosip, selain ratusan 6 dan 6. Keempat gosip itu diberikan kepadaku dan Zuo Fengtai. Yang terakhir memiliki 4 benda suci gosip, dan matanya cerah. Meskipun aku khawatir tentang pendeta besar, kamu tidak bisa terlalu gigih. Untuk menghindari kecurigaan Zuo Fengtai, dia hanya bisa memanggil gua hitam upacara bersama dengan makna dari keduanya. Petik 2. Kamu seharusnya bisa menebak hal berikutnya. Meskipun anak itu tidak mengambil gosip, tetapi lubang hitam dibangun oleh lubang hitam, semua orang menerimanya 3 atau 4. Dan 7 mil, bagi mereka, efeknya adalah membeli hati orang-orang, dan aku dan Zuo Fengtai berdua menerima beberapa gosip, persis sama. Dan anak ini juga akan mengirim banyak kristal duka kepada Kaisar dan para pendeta di kota Kaisar pada hari yang sama, dan mengatakan bahwa Paman Mo Qigong memandangnya secara berbeda, dan ingin menerimanya sebagai urusan murid. Namun, dia khawatir pendeta tinggi akan datang ke nyamuk hitam, dan dia akan terlalu keras padanya dalam kultivasi, jadi dia akan meminta kita untuk membantunya tampil di masa depan ketika kamu tiba. Petik 2. Inilah yang terjadi ketika kamu turun pada hari yang sama. Kita semua menunggu demi hidupnya. Itu benar-benar kekurangan tenaga. Selain itu, semua orang juga berpikir bahwa bahkan kaisar-kaisar mengambil tangannya dengan pendek dan lebih banyak Paman Moki ditutupi, jadi anak ini menjanjikan di masa depan. Oleh karena itu, bagaimanapun, dia memanfaatkannya, dan dia mendorong perahu ke dalam air. Hak untuk membiarkannya berutang perasaan pribadinya, dan kemudian dia akan berkembang, jika dia dipanggil. Pergi ke kota sihir, aku akan menunggu, akan selalu ada manfaatnya. Wacana ini persis seperti apa yang Ye Xuan akui kepada Grey Ballet, tetapi Ye Xuan berencana untuk memperlambatnya setelah dia mengetahui bahwa Canas telah pergi ke alam semesta ketiga. Pada saat ini, tulang abu-abu telah berlatih untuk kedua kalinya di depan Wen Xing, dan yang terakhir setelah 3 hari pengamatan, ditemukan bahwa memang demikian, tanpa sadar telah meletakkan hati, tidak menunggu tulang abu-abu untuk mengatakan selesai, bahkan ketika Anda melambaikan tangan Anda. Beberapa berkata dengan tidak sabar, saya telah melakukannya. Kata-kata ini telah dikatakan sebelumnya. Pendeta ini tidak mempercayai Anda, mengapa Anda perlu mengulangi ini terlalu banyak? Saya tidak menyangka bahwa putra Zhang, yang bermarga baik, benar-benar banyak mata. Jadi dia terlihat olehnya, dan dia memikirkan tindakan pencegahan di tikungan. Jadi, tidak mudah untuk segera membersihkannya. Bagaimanapun, ini apakah itu Zuo Fengtai atau nyamuk hitam, orang-orang tingkat tinggi lubang hitam telah tahu. Berbicara tentang ini, mata Wen Xing memancarkan pria yang baik, dan dia menghela nafas sedikit dengan enggan, oh, sudah pergi,
biarkan dia hidup beberapa hari lagi, dan semuanya akan dikatakan setelah kembalinya wasit. Tapi satu hal yang benar-benar pasti, yaitu, anak ini benar-benar telah mencegat banyak kristal duka. Aku takut bahkan jumlah kristal gosip itu menakjubkan. Kalau tidak, bagaimana kamu akan bersedia mengirimmu dan Zuofengtai 4 ini benar-benar keberuntungan anjing, dan aku tidak tahu apa yang dia temui dalam larangan hari itu, dan dia menjadi begitu besar. Hei, tidak bagus, pendeta besar, sesuatu yang besar. Baru saja mengatakan itu di sini, pintu aula parsial tiba-tiba menyerbu ke jantung tulang abu-abu. Berpikir bahwa karena hubungan dekat antara tulang abu-abu dan Wensing, tidak perlu pergi terlalu jauh, dan benda ini benar-benar menakjubkan. Terkejut, itu adalah duri besar yang jatuh dan berlari langsung. Wajahnya penuh dengan warna yang mengejutkan. Melihat Wensing dan si Gule pada saat yang sama, mereka menoleh dan melihatnya. Ketika bahkan dengan panik, mereka berkata, saya baru saja menerima sinyal dari jaringan utama Tianji, pangkalan kebangsaan Tianji. Di seluruh alam semesta pertama, perintah pencarian kosmik pertama dikeluarkan, hampir, itu terkait dengan nyamuk hitam kita. Sepanjang malam, seorang pria bernama Xuan Zizi. Ternyata nyamuk hitam kita sebenarnya ada di tangan Kekaisaran Teran.